Upaya pembongkaran bangunan liar oleh pemerintah kota Jakarta Pusat di kawasan Kareteng, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada pagi tadi mendapat adangan dari warga. Mereka menolak petugas Satpol PP melakukan penertiban. Emosi yang tak terbendung membuat sebagian emak-emak mengamuk histeris. Mereka menyayangkan tindakan Pemkot Jakarta Pusat yang tetap melakukan penertiban, padahal warga telah melayangkan penolakan. Meski mendapat penolakan keras, petugas tetap melakukan pembongkaran terhadap puluhan bangunan liar seperti area parkir hingga warung yang berdiri di atas saluran air. Pihak Pemkot Jakarta Pusat mengaku sudah 3 kali mengirimkan surat peringatan, namun tak digubris. Akibatnya, upaya penertiban paksa pun dilakukan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pelaku pencurian diseret keluar oleh warga dari gardu listrik di Jalan Agung Utara, Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pelaku tertangkap warga saat berusaha mencuri kabel yang berada di dalam gardu. Aksi pelaku diketahui setelah pelaku yang masuk dari pintu belakang gardu berusaha mencuri kabel dengan gunting besar. Nah, saat menjalankan aksinya, terjadi ledakan dari dalam gardu yang membuat tubuh pelaku terbakar. Warga yang melihat peristiwa tersebut kemudian menghubungi petugas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kemudian dibawa ke Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Serengseng Sawah 04 kebakaran, tolong. Kepulan asap beserta kobaran api begitu cepat membesar dan membakar sebuah gudang di area Sekolah Dasar Negeri Serengseng Sawah 04, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis siang. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Selatan yang tiba di lokasi dengan cepat melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas. Para siswa dan guru pun panik, berlarian menyelamatkan diri. Kegiatan belajar mengajar dihentikan dan seluruh siswa dipulangkan. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik pada area gudang tempat penyimpanan barang bekas. Tidak ada korban luka maupun jiwa akibat peristiwa ini. Api pun padam usai 15 unit mobil pemadam beserta puluhan personel dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya, Anita Dewi. Inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Ratusan senjata api ditemukan di ruangan mantan kepala yayasan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Tidak hanya senjata api, di ruangan juga ditemukan narkoba, CD porno, serta alat cetak peluru. Ratusan senjata api, pistol, serta senapan kaliber 4,5 mm ditemukan polisi dan pihak sekolah dalam ruangan mantan kepala pembina yayasan sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tak hanya senjata api, dalam ruangan ini juga ditemukan alat cetak peluru, narkotika jenis sabu dan ganja, serta sejumlah CD porno. Sekolah meminta pendampingan polisi membuka ruangan yang selama ini tertutup dikunci oleh eks-ketua yayasan untuk digunakan keperluan belajar mengajar. Eks-ketua yayasan sudah dipecat karena penyalahgunaan keuangan. Persisnya senjata itu apa saja, jenisnya bagaimana, kewenangan penyidik ya untuk melakukan verifikasi. Sehingga kami minta ada uji forensik juga terhadap senjata itu untuk memberikan kepastian bahwa senjata ini milik siapa juga, jenisnya apa dan sebagainya. Tapi teman-teman sekalian, buat kami sebagai sekolah, yang jelas penyimpanan senjata di tempat sekolah pasti dilarang oleh undang-undang. Pasti dilarang, pasti tidak diperbolehkan. Yang itu memang dilarang untuk dipergunakan, kecuali untuk olahraga karena mematikan. Jadi, kok bisa ada di situ pertanyaannya? Mereka buat silent di situ dengan cara menumpuk seperti barang biasa. Ternyata begitu saya buka, isinya seperti itu. Lalu tiba-tiba ada lagi yang lain, shotgun kaliber 1270. Selain mengungkap asal-usul senjata dan narkotika, sekolah juga meminta polisi menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atas penyimpanan barang-barang berbahaya di lingkungan sekolah.
Dari Jakarta, Rizky Fahlupi, iNews melaporkan. Pemirsa, serangan kawanan monyet liar terus menghantui warga Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Dalam 1 minggu belakangan, puluhan korban berjatuhan akibat gigitan monyet liar tersebut. Teror satwa liar kembali merajalela dan meresahkan warga kota Temilahan, Indragiri Hilir Riau. 4 warga termasuk anak-anak kembali menjadi korban serangan monyet liar dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kini sudah 15 warga dan anak-anak mengalami luka serius akibat serangan satwa tersebut. Meski telah berkali-kali dikepung tim gabungan bersama warga setempat, monyet liar tersebut selalu berhasil lolos. Di beberapa titik kita juga melakukan pengintaian secara langsung dengan ikut sertakan masyarakat. Warga berharap teror monyet liar bisa segera diatasi antara mengganggu dan membuat rasa cemas serta ketakutan saat beraktivitas. Dari Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Ratusan senjata api ditemukan di ruangan mantan kepala yayasan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Tidak hanya senjata api, di ruangan juga ditemukan narkoba, CD porno, serta alat cetak peluru. Ratusan senjata api, pistol, serta senapan kaliber 4,5 mm ditemukan polisi dan pihak sekolah dalam ruangan mantan kepala pembina yayasan sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tak hanya senjata api, dalam ruangan ini juga ditemukan alat cetak peluru, narkotika jenis sabu dan ganja, serta sejumlah CD porno. Sekolah meminta pendampingan polisi membuka ruangan yang selama ini tertutup dikunci oleh eks-ketua yayasan untuk digunakan keperluan belajar mengajar. Eks-ketua yayasan sudah dipecat karena penyalahgunaan keuangan. Persisnya senjata itu apa saja, jenisnya bagaimana, kewenangan penyidik ya untuk melakukan verifikasi. Sehingga kami minta ada uji forensik juga terhadap senjata itu untuk memberikan kepastian bahwa senjata ini milik siapa juga, jenisnya apa dan sebagainya. Tapi teman-teman sekalian, buat kami sebagai sekolah, yang jelas penyimpanan senjata di tempat sekolah pasti dilarang oleh undang-undang. Pasti dilarang, pasti tidak diperbolehkan. Yang itu memang dilarang untuk dipergunakan, kecuali untuk olahraga karena mematikan. Jadi, kok bisa ada di situ pertanyaannya? Mereka buat silent di situ dengan cara menumpuk seperti barang biasa. Ternyata begitu saya buka, isinya seperti itu. Lalu tiba-tiba ada lagi yang lain, shotgun kaliber 1270. Selain mengungkap asal-usul senjata dan narkotika, sekolah juga meminta polisi menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atas penyimpanan barang-barang berbahaya di lingkungan sekolah. Dari Jakarta, Rizky Fahlupi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Anita Dewi dan kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.